Percuma kita sholat, percuma kita ngaji, tapi hati kita masih tertanam kedengkian, iri hati, sum'ah, sombong, ria. Hobinya ingin dipuji, ujub, bangga, ria, dan cuek. Nggak pernah mau untuk bergabung, berkomunitas dengan umat Islam lainnya. Itu adalah amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauhi istilah ini, amilatun nasibah. Makanya sahabat Umar menangis ketika sahabat Umar menjadi imam. Dia baca, hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Nangis itu sahabat Umar. Kenapa? Kandungan di dalam ayat itu. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, tapi kita sia-sia. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal aqwali muqtahimi ya Rabb. Ya Rabbi bil Mustafa badlik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula khalfah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi amin wa tudihu lana ala ma ashkala hatta yufham amin. Innaka antal allamul ghuyub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh Masjid Jami Al-Mujahidin Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM, tokoh kita, orang tua kita Bapak Haji Sa'ali, saudara saya Hinabillah Bapak Marjaya, semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari lubuk hati yang paling dalam, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Allah yang maha satu, tidak ada sekutu. Allah yang maha esa, kuasa lagi perkasa. Allah yang maha pemurah, yang murahnya berlimpah ruah. Allah yang maha pengasih, tak pernah memilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tiada tara, tak pandang sayang dan sayangnya tiada terbilang. Di mana sampai detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmatnya kepada kita. Amin. Masih mencucurkan ragam karunia-Nya buat kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang ada hadir di sini dalam kuliah subuh ini, masjid yang kita cintai ini, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan berkah. Saya berangkat ke Mekah, saya ziarah ke makam Nabi di Madinah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i dari Safa sampai Marwah, wukufnya di Padang Arafah, mabitnya di Muzdalifah. Selawat teriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan, kita curahkan kepada seorang manusia pilihan, insan budiman, seorang yang manis kata-katanya, jujur ucapannya, baik hatinya. Beliaulah junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita insyaallah akan bahas tentang apa sih tadi? Lantaran hati yang kotor, ibadah kita akan sia-sia. Na'udzubillahi min, tibang capek doang. Kenapa? Karena kita nggak bisa jaga hati. Hati kita nggak terjaga. Capek doang kita ibadah, sholat, puasa, capek doang, sedekah, capek doang. Tadi kan sudah saya baca ayatnya ketika saya menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah. Hal ataka hadisul ghasiyah. Apakah sudah sampai berita tentang kiamat? Itu pertanyaan Jibril kepada Rasulullah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kalau mau tahu tentang berita kiamat nanti itu, semua makhluk Allah terlebih manusia tertunduk hina. Kenapa? Amilatun nasibah. Dia beramal tapi tiada hasil. Dia sholat, sholatnya ditolak, sholatnya nggak diterima. Jadi zikirnya ditolak, nggak diterima. Ngaji pun ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Di pernah suatu hari ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini tiba-tiba menangis. Ketika dia menangis, diketahui
oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahai Mu'adz, kenapa engkau menangis? Mu'adz gak menjawab, malah menangis menjadi-jadi. Akhirnya ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Mu'adz, kenapa engkau menangis? Enggak nyaut juga. Lalu datanglah Sayyidina Utsman. Wahai Mu'adz, sahabatku, kenapa kau menangis? Semakin menduru nangisnya, semakin mengguru-guru, semakin meraung-raung. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, kenapa kau menangis? Lalu menjawablah sahabat Mu'adz bin Jabal, wahai para sahabatku, wahai Ali, aku menangis lantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menceritakan sesuatu yang belum pernah aku ketahui. Apa itu wahai Mu'adz? Lalu sahabat Mu'adz bin Jabal menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang bernama malaikat Hafazah. Tahu Pak malaikat Hafazah? Tahu nggak malaikat Hafazah? Nggak tahu. Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu doang apa mau tahu pingin? Malaikat Hafazah itu adalah malaikat kiraman katibin. Malaikat Hafazah itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kerjaannya setiap hari Kamis menghantarkan amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke 7 tingkat langit. Ketika malaikat Hafazah menghantarkan amalan kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu malaikat Hafazah itu ditanya oleh penjaga pintu langit yang pertama, wahai Hafazah, ini amal siapa yang kau bawa? Kata siapa? Kata penjaga pintu langit yang pertama. Lalu malaikat Hafazah menjawab, ini amal Fulan bin Fulan. Amal Fulan bin Fulan, iya. Boleh saya periksa? Silahkan diperiksa amal-amalnya ini Fulan bin Fulan. Salatnya diperiksa, puasanya diperiksa, ngajinya, zikirnya, sedekahnya diperiksa. Lalu, wahai Hafazah, ya, ini Fulan bin Fulan salatnya rajin, puasanya pun rajin, sedekahnya pun luar biasa. Lalu cuma sayang, 1000 sayang,
Ini Fulan bin Fulan orangnya suka hasud, orangnya suka dengki, dendaman, nggak demen ngelihat orang lebih hebat, nggak suka ngelihat orang lebih kaya, nggak suka ngelihat orang lebih pinter. Lalu kalau saya sampaikan ini kepada Allah, pasti saya digampar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah marah. Kenapa? Allah nggak suka dengan orang yang beramal dicampur-campur. Allah nggak suka dengan orang yang suka hasud. Allah nggak suka dengan orang yang irian, yang dengki. Lalu kembalikan ini amal Fulan bin Fulan, tamparkan ke mukanya, suruh taubat daripada penyakit hatinya, dengkinya, iri hatinya, suruh taubat. Baru balik lagi ke pintu langit yang pertama. Maka Allah akan terima kalau sudah hatinya bersih daripada hasud, dengki, dendam, iri hati. Lalu naik lagi malaikat hafazah ke pintu langit yang kedua. Ketika naik ke pintu langit yang kedua, ini malaikat hafazah ditanya oleh penjaga pintu langit yang kedua dengan pertanyaan yang sama, ya hafazah, ini amal siapa yang kau bawa? Amal Fulan bin Fulan. Boleh saya periksa? Memang sudah tugasmu, silahkan. Baik, diperiksa sholatnya, puasanya, zakatnya, ngajinya, wiridnya, semuanya diperiksa oleh penjaga pintu langit yang kedua. Lalu diperiksa, kemudian nggak lama dipanggil hafazah, ya labai. Ini Fulan bin Fulan memang orang sholatnya rajin, ibadahnya benar, puasanya rajin, sedekahnya luar biasa. Cuma sayang 1000 sayang, Allah nggak bisa terima, Allah tolak ini amalnya. Memang kenapa? Ini Fulan bin Fulan orangnya suka ujub. Ujub, iya. Ujub itu bangga. Jadi kalau kita ada punya amal orang tua kita itu kadang-kadang kita masih aku tuh. Itu kalau bukan wakaf engkong gua kagak bakal jadi masjid. Kalau bukan wakaf bawa gua itu kagak bakal jadi masjid Al-Mujahidin, nggak bisa itu. Itu namanya ujub. Bukan riak, bukan sombong. Ujub, dia bangga. Allah gak mau menerima amal orang yang ujub, yang bangga. Betantang, betenteng, ya Allah. Lalu bagaimana? Tamparkan ini kantong amal-amalnya. Seru taubat daripada penyakit ujubnya. Masya Allah. Naik lagi malaikat hafazah ke pintu langit yang ketiga. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai hafazah, ya, ini kantong amal siapa yang kau bawa? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan, iya. Boleh saya periksa? Silahkan, memang sudah tugasmu, kata malaikat hafazah. Lalu diperiksa, lalu menjaga pintu langit yang ketiga. Diperiksa, dikorek-korek. Salatnya, puasanya, sedekahnya, semuanya bagus. Hafazah, ya, ini Fulan bin Fulan, salatnya rajin, puasanya pun rajin, sedekahnya luar biasa. Cuma sayang 1000 sayang, nggak bisa ini Allah terima. Kantong amal ini Allah tolak. Kalau saya paksakan maka Allah akan marah sama saya. Kenapa? Allah nggak suka dengan amalan ini. Orang sombong. Lantaran sombong Allah nggak terima. Iya,
memang itu yang diperintahkan Allah kepadaku, tolak amal orang yang sombong. Lalu tamparkan ini kantong-kantong amal ibadahnya, suruh taubat daripada penyakit sombongnya. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia rajin sedekah, tapi kalau sombong, Allah menolak amal ibadahnya. Nauzubillahimin. Naik lagi malaikat hafazah ke pintu langit yang keempat. Ketika naik ke pintu langit yang keempat, ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh penjaga pintu langit yang keempat. Wahai hafazah, ya, itu kantong amal siapa yang kau bawa? Bulan bin bulan. Bulan bin bulan, iya. Boleh saya periksa? Silahkan, memang kalau sudah tugasmu. Akhirnya diperiksa semua, sholatnya, puasanya, sedekahnya, ngajinya, wiridnya, diperiksa oleh penjaga pintu langit yang keempat. Lalu dipanggil hafazah. Ya hafazah, ya, ini bulan bin bulan memang sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya luar biasa. Cuma sayang, seribu sayang, ini Allah bakal tolak kalau saya sampaikan. Allah gak mau menerima. Lantaran apa? Ini bulan bin bulan orangnya merasa paling pinter di kampungnya, merasa paling kaya, merasa paling segalanya. Yang lain gak bisa apa-apa, cuma dia merasa paling pinter, merasa paling kaya, merasa paling hebat. Itu Allah gak suka. Allah gak suka orang yang merasa pinter, merasa kaya, merasa segalanya. Lalu suruh taubat dulu daripada penyakit merasanya. Tamparkan ke mukanya, suruh taubat dulu. Ya Allah, hati-hati banget kita dengan amal-amal yang kayak gitu. Nauzubillahimin. Kita merasa paling hebat aja. Imam merasa bacaannya paling bener, paling enak. Tajwidnya merasa paling fasohah, paling tartil bacaannya, merasa itu sudah Allah tolak. Nauzubillahimin. Allah. Kiai merasa paling alim, merasa paling jago kitabnya, gara-gara karena merasa, akhirnya Allah tolak. Nauzubillahimin. Ya Allah. Lalu naik lagi malaikat hafazah ke pintu langit yang kelima. Ke pintu langit yang kelima. Pintu langit ada berapa sih? Ada berapa sih? Ada 7. Gitu. Makanya kita baca tuh amalan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. 7 kali kita baca. Kenapa? Pintu langit ada 7 kita baca. Tiap pintu langit itu ada kalimat itu. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhibbu ala kulli syai'in. Itu kita baca. Ya Allah. Ketika malaikat hafazah naik ke pintu langit yang kelima, ditanya dengan pertanyaan yang sama, ya hafazah, ini pintu amal siapa yang kau bawa? Allah hafazah menjawab, kantong amal bulan bin bulan. Bulan bin bulan, iya. Boleh saya periksa? Silakan, memang sudah tugasmu. Ini malaikat-malaikat penjaga pintu langit ini memang sudah dilantik oleh Allah, sudah dikukuhkan. Nih, kalau ada yang begini gue nggak mau, kata Allah kan gitu, tolak.
Kata Allah, aku nggak mau menerima orang yang hasud. Aku nggak mau menerima amal orang yang ujub. Aku nggak mau menerima amal orang yang sombong. Aku nggak mau menerima amal yang merasa segalanya. Ini kan kadang-kadang kita banyak orang yang merasa pinter, tapi jarang orang yang pinter merasa. Padahal mah nggak bisa apa-apa, cuma merasa aja dia pede. Ada yang sini begitu. Alhamdulillah, ya Allah. Ditanya, diperiksa, sholatnya, puasanya, sedekahnya, ngajinya, wiridnya semua diperiksa oleh penjaga pintu langit yang kelima. Lalu dipanggil hafazah, ya hafazah, ya. Ini bulan bin bulan memang sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, ngajinya rajin. Tapi sayang 1000 sayang Allah tolak. Kenapa? Ini bulan bin bulan. Orangnya suka ngibah. Ngibah itu ngomongin orang. Demen banget ngomongin orang. Dikit-dikit si anu, dikit-dikit si anu. Ya Allah. Si anu barang kerjaan begini, ngomongin orang. Ya Allah. Dia lupa kesalahannya banyak. Kalau dicari, cuma kadang-kadang kesalahan orang aja yang dicari, kesalahan orang. Ya Allah, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman sakola aibu an uyubin nas. Beruntung kata Rasulullah orang yang ngoreksi kesalahannya sampai apa? Dia lupa. Nggak ngoreksi kesalahan orang lain. Kenapa? Dia senantiasa hobi ngoreksi kesalahannya. Makanya kata Rasulullah, tuba liman sakola aibuhu an uyubin nas. Beruntung, beruntung. Ya Allah. Nggak ngoreksi kesalahan orang. Ini orang yang ghibah, Allah tolak amal ibadahnya. Tamparkan ini kantong-kantong amalnya ke mukanya. Suruh taubat daripada penyakit ghibahnya. Ya Allah. Kemudian malaikat hafazah naik ke pintu langit yang ke-6. Lalu ditanya malaikat hafazah, ya hafazah, ini kantong amal siapa yang kau bawa? Kantong amal bulan bin bulan. Boleh saya periksa? Memang sudah tugasmu, kata malaikat hafazah. Lalu diperiksa, ini kantong amal bulan bin bulan. Salatnya, puasanya, sedekahnya, ngajinya. Ya hafazah, ya. Ini bulan bin bulan. Memang orangnya rajin sholat, tapi biar dianggap orang alim. Ini bulan bin bulan. Orang rajin puasa, biar dianggap orang yang bertakwa. Ini bulan bin bulan, sedekahnya rajin, tapi biar dianggap orang yang suka derma, biar dianggap dermawan, biar dianggap orangnya baik. Ini bulan bin bulan, orangnya suka riya. Ya Allah, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'ruf. Allah akan menolak amal orang yang riya. Na'udzubillahi min. Makanya kalau kita beramal, kita harus ikhlas. Jangan kita beramal, masukin kotak amal, kita nyumbang ke masjid buat maulid, tapi kita sebut-sebut, biar orang anggap kita ini dermawan. Itu ria, itu ujub, bangga, ria. Allah nggak suka dengan amalan orang yang ria. Beramal tapi ingin dilihat orang. Na'udzubillahi min. Tamparkan ke mukanya, suruh taubat daripada penyakit riaknya. Na'udzubillahi min dzalik.
Lalu naiklah malaikat hafazah ke pintu langit yang terakhir. Jadi pintu langit ada berapa? 7. Yaitu pintu langit yang ke-7. Ditanya oleh penjaga pintu langit yang 7, ya hafazah, labbaik ya. Ini kantong amal siapa yang kau bawa? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan, iya. Boleh saya periksa? Memang sudah tugasmu. Lalu diperiksa, dikorek-korek, salatnya, puasanya, ngajinya, sedekah. Ini diperiksa oleh penjaga pintu langit yang terakhir. Ya hafazah, ya. Ini Fulan bin Fulan, sholat bener, tapi sholatnya di rumah sendiri. Sholatnya nggak mau berjamaah, padahal masjidnya musola nempel. Masjid musola di depan rumahnya. Lalu ini Fulan bin Fulan, duitnya banyak tapi pelitnya 17 setan. Setiap ada panitia masjid musola minta sumbangan, tapi dia bilang banyak yang lain, saya masih banyak urusan. Ini orang cuek. Ini Fulan bin Fulan, orang yang nggak pernah mau nyampur. Ini Fulan bin Fulan, orang yang nggak mau datang ke majlis taklim untuk ngaji, duduk bersama para ulama mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang sangat cuek, sholatnya maunya sendiri, kaya, tapi dia nggak pernah mau berbagi. Na'udzubillah, subhanallah. Ini orang yang cuek, Allah nggak suka. Tamparkan ke mukanya, suruh taubat dari penyakit kita, suruh sholat untuk berjamaah di masjid. Berbagilah kepada anak-anak yatim, kepada tetangga-tetangga yang kelaparan, maka Allah baru kau akan menerima amal ibadahnya. Hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Al-Mujahidin, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit hati ini. Jangan sampai amalan kita ini sia-sia, salat kita sia-sia, puasa kita sia-sia, ngaji kita sia-sia, sedekah kita sia-sia. Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainil aniyah, laisa lakum ta'amun illa min dari, la yusminu wa la yughni min ju'. Terusin sendiri di rumah ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam silaturahmi mudzakarah ini. Ya Allah, ini kita sudah sholat subuh berjamaah, pahalanya gede banget. Ditambah dengan kita duduk di majlis ilmu ini, bagaikan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sholat 1000 rakaat. Subhanallah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah tambahkan rezeki kita yang gak pernah berkurang-kurang, Allah cukupkan rezeki kita. Mari kita akhiri dengan selawat Jibril. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang banjir ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.